Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara kerja sistem starter pada sepeda motor kopling manual. Di sini ditunjukkan salah satu produk yang menggunakan kopling manual. Kita akan belajar bagaimana skema dari sistem starternya. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada aki, kemudian ada spring, ada kunci kontak, ada tombol starter, ada bendik atau relay starter atau solenoid, kemudian ada motor starter itu sendiri, kemudian di bawah ada handle kopling yang sering kita tarik di tangan kiri pada stang. Kemudian ada lampu indikator netral yang berada di speedometer, dan ada pedal netral yang sering kita injak dengan kaki. Cara kerjanya bagaimana? Ketika kunci kontak on, biasanya lampu indikatornya menyala. Ketika pedal dari netral ini dalam kondisi dinetralkan, jadi arus akan mengalir menuju ke spring, kemudian menuju ke kunci kontak. Ketika kunci kontak on, kemudian menuju ke lampu indikator netral menyala pada speedometer, kemudian menuju ke pedal netral, di sana ada switch, kemudian menuju massa. Jadi ketika kunci kontak on, otomatis lampu indikator netralnya menyala. Ini belum bekerja sistem starternya. Nah, kemudian ketika handle kopling ini kita tarik dan tombol starternya kita tekan, maka arus kecil dari aki pun akan mengalir. Dari mana? Dari sini menuju tombol starter, menuju ke bendik, kemudian melewati handle kopling, menuju ke massa. Kalau arus sudah mengalir melewati bendik ini, maka di sini terjadi gaya elektromagnet yang akan menarik sebuah plat, sehingga plat tersebut menempelkan dari sumbu ini. Nih, dengan sumbu ini. Kalau sudah menempel, maka arus besar mengalir dari kutub positif aki menuju ke bendik, kemudian menuju ke motor starter. Motor starter berputar, memutarkan poros engkol. Poros engkol menggerakkan seker naik turun sehingga mesin hidup. Nah, itu cara kerja dari sistem starter pada motor kopling manual. Bagaimana kalau handle koplingnya nggak kita tarik? Otomatis ini tidak bergerak. Mengapa? Karena walaupun ini ditekan, arus tidak akan mengalir ke massa karena handle koplingnya nggak ditarik, sehingga di sini tidak terjadi gaya elektromagnet. Oleh karenanya sumbu ini dengan sumbu ini tidak akan terhubung. Makanya arus yang dari aki ini tidak akan mengalir ke motor starter. Ini arus besar, ya, menuju ke motor starter, karena motor starter berputar itu perlu arus yang besar. Oleh karenanya kabel pun ukurannya besar. Begitu. Bagaimana kalau lampu indikator netralnya putus atau pedal netralnya enggak kondisi netral? Masih tetap bisa menyala, dengan syarat handle koplingnya kita tarik. Ini hanya sebuah lampu indikator saja kalau gigi itu dalam kondisi netral atau masuk ke gigi 1, masuk gigi 2, masuk gigi 3, masuk gigi 4, begitu. Itu saja cara kerja dari sistem starter pada sepeda motor kopling manual. Terakhir, kalau springnya putus, otomatis motor starter tidak akan berputar.
walaupun kunci kontaknya on. Mengapa? Karena tidak ada arus yang mengalir ke sini karena springnya putus ya. Oleh karenanya kalau starter itu nggak jalan, kita periksa dulu springnya putus tidak, kemudian akinya tegangannya normal nggak, ada arusnya nggak, gitu. Itu ya cara kerja sistem starter pada motor kopling manual. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.